Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya sayangi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan di antara keutamaan mempelajari ilmu akidah. Yang pertama adalah ilmu akidah, ilmu yang paling pertama kita ajarkan, ya, kita dakwahkan, mengajak mereka untuk hanya ibadah kepada Allah saja. Tidak boleh ibadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua di antara penting ilmu akidah adalah, ya, keutamaan ilmu akidah, ini syarat sah ibadah kita diterima. Salat kita, puasa kita mau diterima oleh Allah, maka imani Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini yang Syekh berdalilkan dengan Quran surah Az-Zumar ayat 65 tadi. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang kita dalil hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah, ya, radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a dakhala jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhala an-nar." Masyaallah, ya. Bapak Ibu sekalian, ini ancaman buat kaum muslimin, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berjumpa dengan Allah dalam membawa dosa ini, maka Allah lemparkan ia ke dalam neraka. Dan sebaliknya, orang-orang yang ketika berjumpa dengan Allah, maksudnya berjumpa ini dia meninggal, kemudian dia enggak pernah berbuat sekutu sama sekali, tidak pernah menduakan Allah sama sekali, maka dijamin oleh Allah, dijanjikan oleh Allah, Allah masukkan ia ke dalam surga. Bisa dipahami, Bu, ya? Jadi ibadah kita, salat kita, puasa kita, haji kita, semua bentuk amal ibadah yang kita, selama dia tidak pernah menyekutukan Allah, maka Allah janjikan untuk dirinya surga. Dan kebalikannya, ketika menduakan Allah, kayak tadi, gantung apa namanya, buahan, pisang, kelapa, di orang rumah-rumah yang baru mau dibangun, ya, ini kita dikhawatirkan, ya, bisa terancam dengan hadis seperti ini, ya, mereka menyekutukan Allah, maka dikhawatirkan dia, ya, dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara, Nabi yang berbicara kepada kita, ya. Ini dalil yang pertama. Yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya catat saja Bapak sekalian biar nanti bisa difotokopi. Selesai semuanya insyaallah mudah-mudahan bisa dibagi. Ya. Man laki Allah la yusyrik la yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar, dakhala al-jannah, dakhala al-jannata, dan seterusnya. Baik, dalil ketiga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini lebih tegas lagi Bapak Ibu sekalian. Iya. Dalilnya adalah man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhala an-nar. Masyaallah, dakhala an-nar.
Kata Nabi SAW, siapa yang meninggal, siapa yang mati, iya, sementara dia beribadah kepada tandingan selain Allah, pada tandingan-tandingan, beribadah kepada patung, ya, meyakini segala sesuatu dapat memberikan manfaat dan mudarat. Kayak tadi, kan orang melakukan tadi kan ada berkeyakinan kan Pak, ada manfaat kan. Kalau nggak pasang itu maka akan memudaratkan kita. Kalau pasang maka nggak memudaratkan kita kan. Kalau pasang tadi buah-buahan tadi, pisang tadi, manfaatnya apa? Rumah tenang katanya kan, damai, tentram. Kalau nggak dipasang, membawa malapetaka katanya gitu kan. Ya, membawa malapetaka. Dia sudah memiliki keyakinan. Maka kata Nabi SAW, siapa yang meyakini seperti ini, mati dalam keadaan begini, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi apa? Ini kata Nabi, Bu, bukan kata saya ini. Nabi kita, Rasul kita yang tercinta, utusan Allah, kekasih Allah, yang menjemput syariat ini melalui Isra dan Mi'raj ke atas langit sana. Hanya ditempuh satu malam perjalanan saja. Orang yang paling mulia, tidak ada orang yang berani menolak perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bukan perkataan Rasul lagi, terus perkataan siapa lagi yang mau diterima? Kalau bukan perkataan Rasul yang kita terima, lantas perkataan siapa lagi yang diterima? Ini Rasul yang berbicara, Bapak Ibu sekalian, bukan yang berbicara. Jadi hati-hati, jangan sampai kita meninggal berjumpa dengan Allah, menghadap pada Allah, membawa dosa ini, maka bisa dilemparkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Taib, ini ya keutamaan yang kedua. Kemudian yang keutamaan yang ketiga adalah annahu aslu da'wati nabiyyin wal mursalin. Mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah ini adalah tugasnya para rasul dan tugasnya para nabi. Ya. Tugasnya rasul dan tugasnya nabi. Bapak Ibu sekalian, rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sampai rasul kita yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Seluruh para anbiya pada umumnya, mereka mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Ini tugas mereka, Bapak Ibu sekalian. Maka ketika seseorang mengambil tugasnya para rasul, maka pasti dia akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh rasul dahulu. Nabi Nuh mau diancam dibunuh, mau diancam diusir. Nabi Ibrahim pun juga demikian. Diancam mau dibunuh, bahkan dilemparkan ke dalam api apa? Api unggun, api yang sangat besar. Bukan besar tapi besar. Kalau orang Jawa besarnya, Bu. Banyaknya apinya gitu kan. Bukan banyak api tapi banyaknya apinya, saking gedenya gitu loh. Bahkan mau melemparkan Nabi Ibrahim saja pakai alat lempar. Pakai apa nama bahasa kita di sini? Pakai itu loh, pakai apa namanya? Ketapel apa? Intinya ada alat untuk melemparkannya ke dalam api tersebut. Ini seorang nabi, Bapak Ibu sekalian. Iya. Seorang nabi, seorang rasul Allah Subhanahu wa taala mendakwakan tauhid, mengajak hanya ibadah kepada Allah saja. Wahai kaumku, sesembahan-sembahan kalian ini kalian harus musnahkan, kalian harus singkirkan. Maka suatu ketika Nabi Ibrahim diundang oleh Raja Namrud. Ya, untuk pesta. Pesta mereka minum khamr, minum arak, mabok-mabokan. Kemudian Nabi Ibrahim beralasan saya sedang sakit. Beliau sedang melakukan tauriyah,
ya, dusta namanya. Tapi dusta bukan dusta yang sebenarnya, tauriyah namanya dalam syariat kita. Sehingga beliau terhalang untuk memberikan syafaat. Nah, yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu ya alasan Nabi Ibrahim terhalang memberikan syafaat pada padang mahsyar. Karena beliau melakukan tauriyah. Hati beliau sedang sakit ya. Maksudnya ya banyaknya penyakit yang ada di umatnya. Ini bentuk kesyirikan. Ibrahim, ini raja nih ngundang nih pesta ria. Oh ya, saya lagi sakit, hati saya lagi sakit. Ya sudah, akhirnya ya para pasukan, ya para tentara-tentara Namrud pergi meninggalkannya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diam-diam membawa kapak yang sangat besar, kemudian pergi ke kuilnya siapa? Raja Namrud. Gak ada orang satupun Bapak Ibu sekalian. Mereka semuanya pergi ke tempat pesta tersebut. Gak ada satupun orang. Gak ada. Kemudian datang, kemudian dihancurkan patung-patung yang ada, sesembahan-sesembahan yang ada dihancurkan semuanya. Kemudian ditinggalkan, disisakan satu yang paling besar. Singkat cerita, pesta sudah selesai, Nabi Ibrahim pulang. Kemudian salah satu di antara pengawal tentaranya masuk ke dalam kuil, didapati kok hancur. Didapati kok kenapa patung-patungnya, sesembahan-sembahannya hancur, yang tertinggal hanya satu. Dan ajibnya Nabi Ibrahim meletakkannya, ya ini strategi beliau, meletakkan senjata kapak yang besar tadi di tangannya patung yang besar. Nanti suatu saat kalau mereka tanyakan siapa yang menghancurkan, ya tanya aja sama patungnya. Tanya saja kepada patungnya. Akhirnya benar Bapak Ibu sekalian, ya siapa ya pelakunya. Sementara kota ini nggak ada satupun yang tidak hadir kecuali Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya kepada Nabi Ibrahim, kamu ya pelakunya ya, bahasa kitanya kamu ya. Ya, nggak kasih lagi kecuali jumbo kaban, ya kan? Nggak kasih lagi jumbonya kecuali kaban. Ya. Akhirnya, ya sudah kalau gitu tanya saja kepada yang besar itu, yang mungkin yang besar itu yang hancurkan tuh kapaknya masih ada sama yang besar. Ya, gimana nih Ibrahim? Ya benar aja. Ini kan patung, masa ditanya sama patung tidak bisa bicara? Kamu nih gimana? Tidak waras kamu Ibrahim ini. Loh kalau kamu gitu ngapain kalian ibadahi? Kenapa kalian sembah? Kalian sendiri mengakui dia nggak bisa ngapa-ngapain, kok disembah. Baik. Kemudian atas kejadian itu Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian dilemparkan ke dalam api. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya nar kuni wa barada salama Ibrahim. Ya begitu ayatnya. Dilupakan saya. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkanlah Ibrahim. Ya. Kira-kira Bu, kita dimasukkan dalam api, Nabi Ibrahim selamat masih hidup, satu pun tidak tergores. Masuk akal atau tidak? Hah? Kalau memang akal dijadikan sandaran hukum Bapak Ibu sekalian, masuk akal enggak? Hah? Tidak masuk akal. Lah masuk api jemo mati, pasti mati. Tapi ini selamat, dingin, jadikan dingin api tersebut, membawakan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Makanya syariat kita ini bukan dengan akal. Ya, bukan dengan akal. Nanti insyaallah akan datang penjelasannya. Ini yang dalil yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ya terjerumus dalam menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keutamaan yang keempat adalah taman akidah apa tadi yang ketiga berapa tadi? Tugas Rasul dan para nabi. Dalilnya mana? Ya, belum saya sebutkan dalilnya ya. Dalilnya adalah Quran surat An-Nahl ayat 36. Quran surat An-Nahl ayat 36.
Ya, demikian pula Quran surah Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 25. Nanti bisa dibaca di rumah Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan saja. Disebutkan oleh Allah, "Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Ya. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi wanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ini Al-Quran surat 36. Allah mengatakan, sungguh kami mengutus kepada setiap umat, setiap generasi, setiap kaum, setiap kabilah, itu ada seorang rasul. Ada seorang rasul. Ada seorang utusan yang tugasnya utusan ini, tugasnya rasul ini adalah mentauhidkan, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berapa kurun? Banyak. Dari Nabi Adam itu 10 kurun itu. Ya, 10 kurun atau 10 keturunan. Ya, 10 keturunan. Kemudian Nabi Nuh sampai kepada kita itu sungguh sangat banyak utusan. Sehingga dalam sebuah riwayat utusan itu ada 315, ya, bahkan enggak terhinggap. Karena di sini Allah mengatakan kalimatnya ummah, tidak jelaskan berapa rasulnya. Yang jelas setiap umat, setiap kaum, setiap generasi ada seorang utusan. Saking banyaknya. Dan semua utusan itu Bapak Ibu sekalian mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Ya, mengajak untuk mentauhidkan Allah saja. Nah, kemudian yang kedua, wajtanibut taghut, jangan sampai mereka beribadah kepada taghut. Ini jauhi taghut-taghut. Apa itu taghut? Taghut adalah kullu ma ubida min dunillah, itu taghut namanya. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu taghut. Sehingga kalau ada orang yang beribadah kepada sapi, beribadah kepada manusia, ini taghut namanya. Di antara bentuk ibadah kepada manusia adalah mengagungkannya, menuhankannya. Ya, sebagaimana orang-orang Nasrani mentuhankan Nabi Isa. Ya, atau sebagaimana orang-orang berkeyakinan kepada diri seseorang ini bahwasanya diri seseorang ini memiliki kekuatan-kekuatan tertentu sehingga wajib bagi kita untuk mengagungkannya. Kalau tidak kita agungkan nanti bisa kualat. Sehingga bentuk mereka akhirnya mereka ngesot sampai mencium kakinya. Ya. Jadi mencium kaki manusia karena memiliki keyakinan kalau tidak dicium kita bisa kualat. Manusia Bapak Ibu sekalian. Ada keyakinan semacam ini di negara kita ini. Ya, jadi Bapak Ibu dari pintu situ mau cium kaki saya harus ngesot dulu sampai sini. Subhanallah, ada manusia berkeyakinan seperti ini. Padahal Allah sudah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah. Janganlah kalian sujud kepada matahari, janganlah kalian sujud kepada bulan. Akan tetapi wasjudu lillah, sujud saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau mau salaman itu tidak usah sampai merukuk gitu. Biasa saja salam itu. Tidak perlu merukuk, atau kalau jalan nggak perlu ya begini Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu lah Bapak Ibu sekalian. Biasa saja. Tidak perlu. Tidak perlu. Pokok sampai mengagungkan, sampai kita sujud atau sampai ruku. Ruku dan sujud hanya untuk Allah. Untuk Allah, bukan untuk manusia Bapak Ibu sekalian. Jadi biasa saja kalau mau lewat, mau salaman. Kalau mencium tangan maka tidak masalah. Ya, karena itu orang tua kita atau abang kita, ya, atau orang yang berilmu, ustadz kita, kiai kita, ulama kita, maka tidak masalah untuk cium tangan untuk penghormatan. Saya kata Bapak tadi. Tapi jangan sampai bongkok. Gimana caranya? Saya contohkan. Sini. Ya. Itu saja. Tak perlu. Ini contoh saja ya. Tidak boleh dilakukan seperti itu. Jazakallah.
Ah? Tarik tangannya. Ah iya itu. Ada lagi gitu ya. Masya Allah itu mana? Iya, bahkan air cucian kakinya diminum saking menganggap ya orang ini memiliki apa? Memiliki ketuhanan kan. Allah musta'an. Iya. Baik. Kemudian kita lanjutkan ayat tadi. Faminhum man hadallahu, di antara mereka ada yang Allah berikan petunjuk. Wa minhum man haqqa alaihi dhalalah, di antara mereka memang ada orang yang Allah sesatkan mereka. Fasiru fil ard, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini. Fanzuru, maka lihatlah kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka lihatlah bagaimana akibat kesudahan ya bagi orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua Bapak Ibu sekalian, Quran surah Anbiya tadi. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, tidaklah aku utus kepadamu, tidaklah kami mengutus min qablika sebelummu wahai Muhammad min rasulin dari seorang rasul illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana fa'budun, kecuali engkau beribadah hanya kepada saya saja. Ya. Dan di sini sangat banyak sekali ya saya membawakan ayatnya. Kemudian saya bawakan satu hadis, ya, hadis dari Nabi SAW, hadis dari Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Hadisnya adalah al-anbiya'u ikhwatun li'allah. Para nabi itu adalah saudara seibu. Ya, ummatuhum syatta, ibu mereka satu. Jadi para anbiya itu saudara seibu. Ibu mereka hanya satu. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu. Apa agama mereka? Islam. Seluruh nabi Bapak Ibu sekalian agamanya Islam. Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini Islam. 3 komponen. Ya, merendahkan diri sehina-hinanya kepada Sang Khalik. Ya, dengan cara tunduk dan patuh dengan melakukan ketaatan, salat, puasa, haji dan seterusnya. Ya. Kalimatut thayyibah, baca Al-Qur'an atau berbicara dengan baik, sopan santun, tutur kata yang bagus, menyingkirkan gangguan dan jalan seterusnya. Ini bentuk bagian dari ibadah. Ya. Bagian dari ibadah. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan orangnya. Kita berlepas diri. Udahlah, saya enggak ada urusan dengan dia. Saya berlepas diri dari dia. Nah, itu poin yang ketiga. Yang keempat adalah meskipun syariat mereka berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Meskipun syariat mereka berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya, ya, keutamaan akidah yang berikutnya adalah annahu ghayatun min khalqil jinni wal insi. Ya, jadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Ya, tujuan diciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia itu Bapak Ibu sekalian, kita di sini Allah adakan kita 2 tujuan saja, ilmu dan amal. Tujuannya itu Bapak Ibu sekalian. Hadirnya kita, hidupnya kita di dunia ini, tujuannya Allah adakan kita hanya 2 saja. Ilmu dan amal. Mengilmui apa? Mengilmui tentang Allah Azza wa Jalla. Aina Allah, di mana itu Allah? Apa itu hak Allah? Apa hak Allah atas kita? Makanya suatu ketika raditu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'alal himar, kata sahabat Mu'az. Ya, suatu ketika saya membonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan yang paling miskin. Ya, nah ini juga dapat faedah di sini. Ya. Maka Nabi itu tidak biasa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kendaraannya biasa saja. Tawadu. Iya. Jangan kalau sekarang misalnya adalah seorang ustadz misalnya. Enggak mau isi kajian kalau enggak dijemput pakai mobil
Pajero, Alphard misalnya. Ya. Nabi SAW itu pernah dibonceng oleh sahabat. Ya, sahabat Muaz pakai keledai, Bapak Ibu sekalian. Keledai itu adalah kendaraan yang paling miskin. Ya, maka tidak masalah antum bonceng kayak motor butut, truk, berasap itu maka tidak masalah. Ya, kok ustadznya dikasih begitu? Wah, enggak bener antum ini enggak gitu kan. Iya. Gitu ya. Jadi makanya seketika Nabi SAW dibonceng oleh sahabat ini dikatakan, ya Muaz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah? Wahai Muaz, kamu tahu enggak apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Maka Muaz menjawab, Allahu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang paling tahu. Maka Nabi SAW menjawab apa? Ya, wa haqqul ibad 'ala Allah. Ya, haknya hamba atas Allah, haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hambanya adalah an la yusyrika bihi syai'a. Jangan sampai seseorang menyekutukan Allah. Artinya mentauhidkan Allah. Itu hak Allah atas kita. Ya, hak Allah atas kita adalah mentauhidkannya. Dan hak kita atas Allah an la yu'adziba atau an la yu'adzaba man allazi la yusyrak fihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haknya kita atas Allah, Allah enggak akan azab kita selama kita tidak berbuat syirik. Maka kata sahabat Muaz, ya Rasulullah, bagaimana saya berikan berita gembira ini kepada para sahabat? Afala ubashiruhunna? Afala ubashirun nas? Ya Rasul, bagaimana ini saya sampaikan kepada sahabat, pada manusia, ini kabar gembira ini? Kata Nabi SAW, la fatakiluni, nanti mereka akan bersandar kalimat ini. Maksudnya mereka bermudah-mudahan, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, yang penting jangan menyekutukan Allah. Nah, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kita ada di muka bumi ini untuk berilmu dan beramal. Ilmu tentang Allah, kemudian setelah kita mengilmu tentang Allah, beribadah kepadanya. Ya, diamalkan ilmu tersebut. Ya, diamalkan ilmu tersebut. Al-ilmu, ya, samaratul ilmi, buah dari ilmu itu adalah al-amalu. Ini diamalkan, sebagaimana banyaknya nasihat ulama tentang hal ini. Sampai-sampai saya punya syarah kitab ini di YouTube saya punya, Bapak Ibu sekalian. Baik. Mana dalilnya adalah hadirnya kita di muka bumi ini di apa kan? Untuk berilmu dan amal. Pertama Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Wahai manusia, belajarlah kalian. Wahai manusia, wahai jin, wahai syaitan. Jin dan syaitan itu bagian dari jin. Sehingga mereka dan syaitan itu orang pembangkangnya, yang maksiatnya. Sehingga jin itu ada yang kafir, ada yang muslim, sama seperti kita Bapak sekalian. Ya. Sehingga mereka ini diperintahkan oleh Allah, wahai jin, wahai manusia, berilmulah kalian. Mengilmui tentang apa? Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang paling hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang paling hak, Bapak. Ya, yang berhak diibadahi hanya Allah. Karena banyak sesembahan-sembahan selain Allah. Yang hak hanya Allah saja. Adapun selain Allah itu adalah batil. Baik. Kemudian dalam ayat lainnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah Az-Zariyat ini. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah. Jadi tujuannya adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang dilemparkan ke dalam api neraka, Bapak Ibu sekalian. Kita memiliki ilmu tapi enggak amal. Kita sudah tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Di satu sisi Allah murka kepada dirinya. Apa dikatakan oleh Allah? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. An taqulu ma la taf'alun. Ya, Allah sangat marah, sangat murka kepada manusia, kepada mardi ini,
Siapapun lah yang berdakwah, yang memiliki ilmu, namun dia nggak ngamal, nggak mau mengamalkannya. Iya, nggak mau mengamalkannya. Oh Ustaz, kalau begitu tidak usah belajar saja, biar nggak Allah murka. Justru Allah tambah murka. Ya, orang-orang yang nggak mau mengilmui. Dalam ayat lain disebutkan ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan, ya, di neraka fatandalikul nar, jadi dia dilemparkan ke dalam api neraka dalam keadaan perutnya terburai, artinya ususnya keluar, Bapak Ibu sekalian. Yaduru kama himar, sebagaimana hewan himar, dia mengelilingi tempat putarannya. Maka fa ahlun nar, penduduk neraka datang kepada dirinya. Ya Mardi, alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Bala. Mardi, dulu kamu di dunia mengajak seseorang untuk beribadah kepada Allah, justru engkau menyekutukannya. Wahai Mardi, dulu engkau di dunia mengajak orang untuk melakukan salat, justru engkau tidak salat. Wahai Mardi, ketika engkau mengajak manusia untuk puasa, engkau tidak puasa. Wahai Mardi, ketika engkau di dunia mencegah seseorang jangan pernah mendekati zina, engkau malah mendekati zina. Kalian malah pacaran, kalian malah melakukan zina, kalian malah interaksi riba. Kamu mencegah seseorang jangan bertransaksi riba, justru kamu interaksi riba. Naam, saya melakukan itu semuanya. Jadi ancaman oleh Allah apa? Dilemparkan ke dalam api neraka dalam keadaan ususnya terburai mengelilingi ya sumbu himar, dibaratkan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita orang-orang yang memiliki ilmu tapi nggak ngamal. Kita tak tahu nih, sholat itu wajib, tapi nggak ngamalkan. Kita udah tahu puasa itu wajib, tapi nggak juga. Kita udah tahu itu adalah perbuatan syirik, tapi juga masih kita lakukan. Kita tahu ini perbuatan haram, masih saja kita lakukan. Iya. Tapi kita tahu itu bukan hak kita, masih saja kita ambil. Ya, salah satu contohnya adalah sering kejadian kalau sholat Jumat. Ada sendal yang paling mahal. Sengaja untuk mencari sendal yang mahal, apalagi kalangan Senin misalnya kan. Kan? Kalangan Senin, besoknya Jumat, jemu mana ya? Sendal mahal ya? Dem. Selesai Jumat, dah kata lagi, mana sendal kuning? Dia watak jemu. Ya Allah, nak mana caranya ni? Sendal mahal pula, ya. Dem. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai seperti ini. Kita tahu itu bukan hak kita, justru malah kita ambil. Nah, kemudian ya selesai dalam keutamaan dari akidah. Ya, selesai dalam keutamaan akidah. Kemudian sampai jam berapa kita? 10 menit lagi insyaallah ya, tanggal 9. Sepakat? Ya, 9 lagi lah. Jadi biar kita bisa selesaikan. Taib. Yang berikutnya adalah wadi'un ilmi akidah. Sumber ilmu akidah ini di mana kita ambil? Ya. Sumber akidah ini di mana? Sumber akidah atau sumber ilmu akidah ini datangnya dari mana? Maka kita jawab, ilmu akidah tanzilun min rabbil alamin nazala biha ruhul amin ala nabiyil al-amin liyuballighana linnasi ajma'in. Jadi ilmu akidah ini diturunkan dari Rabbul Alamin. Allah yang menurunkannya. Allah yang menurunkan. Melalui perantara siapa? Ruhul Amin. Dari Ruhul Amin, perantara Ruh Al-Amin. Siapa Ruh Al-Amin? Malaikat Jibril.
Jadi sumber ilmu akidah ini Bapak Ibu sekalian Allah sendiri yang menurunkan melalui perantara Jibril alaihissalatu wassalam. Kemudian kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi al-Amin, Nabi yang amanah, kepada Nabi yang amanah. Siapakah Nabi amanah itu? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya Rasul ini adalah untuk disampaikannya kepada manusia, ya, disampaikan kepada seluruh manusia. Seluruh manusia Bapak Ibu sekalian, bukan orang muslim saja. Seluruh manusia. Beda dengan Nabi. Nabi itu hanya untuk kaumnya saja, bukan untuk seluruh manusia. Tapi Rasul kita yang tercinta alaihi salatu wassalam untuk seluruh manusia. Iya. Jadi sampaikan kepada seluruh manusia sampai akhir zaman, seluruh manusia. Nah, kemudian ya, setelah itu para ulama membagi-baginya, ya, setelah itu para ulama membagi-baginya, ya, cabang-cabang akidah itu, sehingga ada yang kita kenal dengan rukun iman. Iman itu bertambah, iman itu berkurang, ya. Siapa yang membaginya? Membaginya adalah para ulama. Dari Rasul, dari Allah tidak ada. Rukun iman 6, enggak ada. Rukun iman 6 tidak ada. Yang menyebutkan rukun iman 6 itu adalah pembagian dari para ulama berdasarkan dalil. Ya, hadis Jibril. Ya, tentang rukun Islam. Rukun iman terdapatnya dalam hadis Jibril. Enggak ada rukun iman sekian, rukun Islam sekian disebutkan Nabi, tidak. Enggak ada kata-kata seperti itu. Ya, hanya para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya dari a'immah min a'immati ahlissunnati wal jamaah. Jadi sumbernya tetap Al-Qur'an dan sunnah, sehingga para ulama beristinbat pembagiannya dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian poin berikutnya Bapak Ibu sekalian, nama ilmu akidah. Sekarang nama ilmu akidah. Nama ilmu akidah ini itu sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak. Tadullu ala fadli musamma. Ini menunjukkan agungnya yang dinamai. Ada di antara mereka faminha ma huwa mahmudun wa minha ma huwa madhmumun. Ada yang sifatnya itu mahmud, terpuji. Jadi nama akidah ada yang sifatnya terpuji, ada yang sifatnya tercela. Nama yang terpuji adalah seperti, ya, al-imanu. Jadi akidah, nama lain dari akidah iman. Nama lain dari akidah adalah iman. Ya, seperti ada nama kitab Kal-Iman Al-Kabir. Iman Al-Kabir contohnya adalah Iman Al-Kabir. Ya, ini judul kitab, ya. Iman Al-Kabir ini judul kitab miliknya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian ada juga judul kitab Al-Iman milik li Ibni Abi Syaibah, ya. Kemudian Iman li Adani, Al-Iman li Qasim bin Salam, dan banyaklah intinya. Kemudian yang lainnya adalah nama lain dari akidah yang terpuji adalah sunnah. Sunnah seperti, ya, sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu memiliki kitab namanya As-Sunnah. Ya, sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ada juga namanya sunnah Imam, ya, As-Sunnah Imam Al-Barbari, ya, Imam Al-Barbahari, dan seterusnya, sangat banyak sekali. Ada juga nama lain dari akidah itu adalah At-Tauhid. Nama lain dari akidah atau At-Tauhid. Ini banyak sekali contohnya. Kitab Tauhid karya Imam Syekh Muhammad bin Wahab, kemudian karya Imam Ibnu Khuzaimah, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada namanya Usuluddin. Ya.
Usuluddin. Sehingga yang pernah ngampus di Tarbiyah apa namanya? Di UIN ada fakultas apa namanya? Usuluddin. Ya, Usuluddin, Tarbiyah dan seterusnya. Ini nama yang terpuji, nama lain dari akidah. Kemudian yang lainnya adalah Asy-Syariah. Asy-Syariah. Kemudian yang terakhir adalah Fikih Akbar. Disebut dengan Fikih Akbar. Ini yang terpuji Bapak Ibu sekalian. Kalau yang tercela ada dua. Ya, seperti ya filsafat. Pernah kuliah? Jadi ilmu filsafat itu ilmu yang mempelajari Bapak Ibu sekalian. Ilmu filsafat itu adalah konsekuensi dari ilmu filsafat. Ini taqtadi adamul taslim linusuh diniyah idza ta'aradat ma'al aql wal kawanin al fikr. Ini yang kita sebutkan tadi. Ilmu filsafat itu jika Al-Qur'an dan Sunnah bertentangan dengan pikiran, dengan akal atau undang-undang yang dibuat oleh manusia, maka Al-Quran dan Sunnah dicampakkan, tidak dipakai. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, contohnya Nabi SAW Isra Mi'raj ke atas langit, masuk akal nggak? Manusia masuk tembus ke langit yang ketujuh itu. Padahal pertemuan sebelumnya kita jelaskan jarak kita dengan langit ini berapa tahun? 500 tahun perjalanan. Kira-kira masuk akal nggak kita Nabi Muhammad SAW Isra itu? Masuk akal? Sehingga tidak masuk akal, ini nas, dalil yang berbicara, sunnah Nabi yang berbicara. Karena nggak masuk akal, sehingga mereka nggak ngimani apa namanya Isra Mi'raj. Orang filsafat nggak ngimani Isra Mi'raj, karena nggak masuk akal, bertentangan dengan hukum manusia. Iya. Apa lagi? Contohnya, Bu, kita wuduk. Wuduk kalau buang angin, kenapa wajah yang dimusap? Masuk akal atau enggak? Buang angin di mana? Di dubur. Tapi kok muka yang diusap? Masuk akal atau enggak? Enggak masuk akal. Sehingga orang-orang filsafat ya ditolak mereka. Aturannya ya tempat buang angin yang dibasuh. Loh kok wajah yang dibasuh? Kok aneh ya? Ajaran Islam ini ajaran aneh kata mereka. Ajaran yang tidak masuk akal. Iya Mas, kalau menurut akalmu iya, tapi kalau harus akal tunduk dengan dalil maka akan sangat masuk akal. Baik, ini disebut dengan ilmu filsafat. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu kalam. Ilmu kalam. Jadi apa konsekuensi filsafat tadi, Bu? Konsekuensinya apa? Al-Quran dan Sunnah apabila bertentangan dengan akal dan undang-undang, maka Al-Quran dan Sunnah ditolak. Kalau ilmu kalam apa? Ilmu kalam adalah konsekuensinya adalah yang tadi takdim al-aqli ala kitab wa sunnah, yang dikedepankan akal dulu ya ketimbang Al-Quran dan Sunnah. Idza ta'arada nas syar'i, jika nas syar'i itu bertentangan bersama akal, maka yang dikedepankan akalnya. Jadi Al-Quran bertentangan dengan akalnya, maka akalnya dikedepankan. Kalau filsafat tidak, dibuang. Karena tidak bertentangan dengan akalnya, maka Al-Quran dan Sunnah dibuang. Kalau ilmu kalam tidak, akalnya yang kedepankan. Kalau bertentangan, maka akalnya dipakai. Al-Quran tidak dipakai. Baik. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, ya, semoga yang panjang ini ya bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, semoga Allah memberikan kesekomahan, kepakihan dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, membimbing kita dalam hidayahnya, masukkan kita ke dalam surganya, melapangkan segala urusan kita. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau ada